Keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk di minggu kedua di bulan Juli ini. Kemarin kita sudah melakukan ibadah konvensional, ya. Kita sudah mencoba dan kita sudah melihat keberadaan hotel dan memang sebenarnya dia memiliki protap kesehatan yang cukup bagus. Tetapi melihat tren dari COVID di Jawa Barat yang naik, ada begitu banyak orang-orang yang memberikan sebuah nasihat kepada saya untuk menunda dulu untuk melakukan ibadah konvensional. Nah, Bapak Ibu, itu sebabnya untuk ibadah di minggu ini kita tidak lakukan lagi ibadah konvensional di gereja atau di hotel, tapi kita akan kembali lagi ibadah bersama-sama dengan daring di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati kami dengan hikmat-Mu oleh Roh Kudus yang mengurapi kami semuanya, supaya kami memahami apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini menggarap dan mengerjakan sesuatu yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang 1 sampai ayat yang kedua. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya adalah Naomi, dan nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kelion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin kita semua pernah bermain puzzle. Sebuah permainan di mana ada satu benda atau satu pecahan-pecahan gambar yang tidak utuh lagi, berserakan biasanya, kemudian kita harus susun di satu tempat sesuai dengan tempatnya. Nah Bapak Ibu, bukan hanya itu, biasanya pasal juga ada satu gambar panduan yang menolong kita semuanya untuk menempatkan pasal-pasal itu, sehingga ruang kosong itu mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas sesuai dengan gambar aslinya. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kehidupan kita, tidak jauh dengan pasal itu. Ada begitu banyak potongan-potongan masalah di hidup kita yang belum tersusun sesuai dengan gambar atau peta aslinya. Dan seringkali ketika kita belum mendapatkan gambaran yang utuh di ruang-ruang kosong, kita berpikir negatif tentang masalah. Kita berpikir negatif tentang situasi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita sering berpikir buruk bahkan tentang Tuhan, tentang iman kita, tentang segala sesuatu hidup kita. Kenapa? Karena kita belum menyusun pasal-pasal kita secara utuh, sehingga ada begitu banyak ruang-ruang kosong yang belum terisi sesuai dengan gambar aslinya. Akibatnya pemetaan tentang diri kita, pemetaan tentang kerja kita, pemetaan tentang bisnis kita, pemetaan tentang masa depan kita menjadi begitu buruk luar biasa. Nah hari ini, mari kita belajar bersama-sama untuk kita menata pasal-pasal di dalam hidup kita semuanya, supaya gambaran pasal di setiap masalah, di setiap kehidupan kita, itu menjadi utuh dan jelas dan benar, sehingga kita tidak menjadi buruk di dalam segala sesuatu. Nah kalau kita bicara tentang pasal Bapak Ibu yang kita baca, itu bicara tentang bagaimana Elimelek ya bersama-sama dengan keluarganya meninggalkan tempat dia yang sudah berdiam lama, tanpa dia mengikuti sebuah protap atau sebuah ketentuan-tentuan bagaimana dia bisa mengambil keputusan yang baik. Nah makanya hari ini kita akan bicara pengambil keputusan yang baik. Bapak Ibu, mari kita melihat pasal-pasal yang sepertinya terputus-putus. Ya kalau kita bicara tentang Elimelek, Elimelek itu artinya adalah Tuhan adalah rajaku. Tetapi Elimelek tidak menikmati bahwa dia adalah putra raja. Elimelek tidak menikmati tentang Tuhan sang raja yang memelihara dia. Kenapa? Karena dia mengalami masalah yang begitu berat. Pasal yang kedua adalah Efrata. Efrata itu artinya adalah sesuatu yang menghasilkan buah. Tetapi Efrata ternyata mengalami masa kelaparan. Berarti di sana yang berkaitan dengan dunia pertanian, dengan dunia bisnis, tidak menghasilkan sesuatu yang begitu besar. Sehingga akhirnya mereka mengalami kekurangan yang luar biasa. Dan yang ketiga, ketika kita bicara tentang pasal Bethlehem, sebuah kota yang bernama kota roti, yang berarti kota roti. Tetapi di sana ada kelaparan, tidak ada roti. Ini adalah pasal-pasal yang kalau kita tidak menyusunnya secara baik, maka ada satu kekosongan, rongga kosong yang membuat kita berpikir negatif. Makanya hari ini, di tengah ruang pasal kita, masalah-masalah yang terbentuk sebagai pasal-pasal, ada dan begitu banyak ruang-ruang kosong yang harus kita tata.
Mari kita menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan dengan baik dan benar. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana caranya kita menempatkan diri kita menjadi seorang pengambil keputusan yang baik dan benar? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang bisa mengambil keputusan yang baik dan benar, maka jangan mengambil keputusan atau pilihan-pilihan di saat kita sedang menghadapi satu masalah atau dikuasai oleh masalah atau amarah dalam kehidupan kita semuanya. Keputusan yang digerakkan oleh masalah hanya akan membawa kita kepada sebuah keputusan yang jelek. Keputusan yang dikuasai, dikendalikan, dan menguasai diri kita dengan keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, dan mengabaikan fakta-fakta yang akurat, mengabaikan kebeningan pikiran dan hati, mengabaikan untuk kita memiliki stamina yang baik, itu yang akan menyebabkan kita mengambil keputusan-keputusan dengan tidak cukup bagus, mengambil keputusan-keputusan dengan tidak akurat, tidak jelas, mengambil keputusan-keputusan seringkali karena kesembronan, keterburu-buruan, sehingga akibatnya kita menanggung satu risiko yang begitu besar, kita menanggung kerugian begitu banyak. Kalau kita mengambil keputusan di saat kita marah, akibatnya amarah akan mengerjakan kepada kita semuanya pemikiran yang sempit, pemikiran yang buruk, pemikiran yang dangkal. Kita akan berusaha terus-menerus untuk melindungi diri kita tanpa kita mengindahkan ritual fakta-fakta yang harus kita pertimbangkan. Ada begitu banyak hal. Maka jangan mengambil keputusan-keputusan di saat kita marah, di saat kita menghadapi masalah atau dikuasai masalah. Karena ada banyak hal-hal yang buruk yang akan kita tuai. Keputusan yang buruk akan menghasilkan sebuah kehidupan yang rusak. Keputusan yang buruk, keputusan yang tidak baik, yang tidak benar, itu akan menghasilkan kerugian yang besar di dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ketika Kain dia menghadapi sebuah masalah yang sangat besar. Bersama-sama dengan adiknya, dia mempersembahkan satu persembahan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ternyata memberikan sebuah nilai plus kepada adiknya, Habel. Dan Kain menjadi marah luar biasa. Dan di saat dia mengalami masalah yang begitu berat dan menguasai dirinya, dia mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan sesuatu, yaitu dia harusnya mendinginkan hatinya, dia harus mendinginkan pikirannya, dia harus mendinginkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dia, tetapi dia tidak lakukan. Dia mengambil keputusan ketika dia emosi, ketika dia marah, ketika masalah memenuhi hati dan pikiran dia. Akhirnya keputusan yang dia ambil itu melahirkan sesuatu bencana dalam hidup dia. Dan bukan hanya bencana dalam hidup dia, tetapi juga bencana bagi saudara dia yang namanya Habel. Keputusan yang diambil oleh Kain dalam kondisi dipenuhi oleh masalah, dalam kondisi dia dipenuhi oleh amarah, merugikan diri dia, merugikan saudara dia, dan akhirnya nyawa adiknya menjadi hilang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang mengambil keputusan-keputusan jangan didasarkan kepada satu masalah yang menguasai kita. Kita mengambil keputusan setelah kita menata hati kita, menata pikiran kita, menata pendengaran kita, kemudian kita mengambil data-data secara akurat, baru kita memutuskan segalanya. Pertimbangkan fakta, pertimbangkan segala sesuatu, pengambilan keputusan sesuai dengan jalur dan tujuan yang jelas, sehingga keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang baik. Bapak Ibu, pernah satu saat saya ditelepon oleh seseorang, dia bertanya kepada saya begini, dia katakan, Pak Yohanes, saya ingin bertanya kepada Pak Yohanes secara khusus daripada saya bertanya sama orang lain. Karena saya mendengar masukan atau mendengar informasi dari orang yang berkata kepada saya, katanya Pak Yohanes melakukan ini semuanya. Bapak Ibu, saya berkata, waktu saya mendengar sebuah pertanyaan, informasi dari teman saya yang baik, hati saya itu marah luar biasa. Pikiran saya marah luar biasa. Tapi saya berusaha untuk menguasai lebih dulu. Saya menerangkan kepada teman saya itu, saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh orang-orang itu. Saya tidak pernah melakukan semua yang difitnahkan orang-orang itu semuanya. Dan ketika saya terangkan itu semuanya, teman saya katakan, oke, saya lebih percaya kepada kamu. Karena sepanjang saya bergaul dengan engkau tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk kepada saya. Setelah saya berbicara kepada dia, Bapak Ibu, hati saya dipenuhi dengan amarah yang luar biasa. Orang itu mengatakan kepada saya, nama siapa yang memfitnah saya itu. Hati saya dipenuhi dengan amarah yang luar biasa.
Saya ingin melabrak dia, saya ingin mendatangi dia, saya ingin memastikan kebenaran itu, dan saya ingin kemudian melakukan seperti delik aduan. Saya ingin membawa ini ke ranah hukum. Karena bukti otentiknya dengan jelas, Bapak Ibu. Jadi amarah begitu menguasai saya. Tiba-tiba istri saya mendekati saya, dan dia mengajak saya untuk berdoa. Dia katakan, jangan engkau menjadi marah, jangan engkau menjadi emosi, jangan engkau dikuasai oleh masalah itu semuanya. Akhirnya istri saya mengajak saya berdoa. Lalu kita menaikkan satu pujian penyembahan, dan istri saya mendoakan saya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Damai sejahtera dari Tuhan menguasai hati dan pikiran saya, dan Tuhan memberikan kepada saya belas kasihan. Tuhan memberikan kepada saya roh mengampuni. Saya melepaskan berkat, saya mengampuni dia, dan saya tidak memperpanjang. Dan saya berkata, Tuhan, aku melepaskan berkat, aku mengampuni dia, aku memberkati dia. Aku menyerahkan masalah ini semuanya di hadapan engkau. Engkau yang menjadi pembela bagi aku. Sehingga saya tidak kemudian melakukan sesuatu pengambilan keputusan yang jahat. Tetapi saya memilih untuk mendiamkan masalah ini di hadapan Tuhan. Saya memilih membawa kepada Tuhan sebagai sang pembela saya. Saya menyerahkan pembelaan kepada Tuhan. Saya menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hati saya dipenuhi dengan damai sejahtera. Saya bisa tidur, dan saya tidak terprovokasi menjadi jahat, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan hidup saya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, keputusan-keputusan yang kita ambil, yang dikuasai oleh masalah, kalau kita tidak membeningkan hati pikiran kita semuanya, membawa masalah kita di hadapan Tuhan, membawa juga hati kita kepada Tuhan, membawa amarah kita kepada Tuhan, membawa kejengkelan kita kepada Tuhan, membawa seluruh pikiran kita mungkin juga yang penuh dengan kejahatan, karena orang yang memfitnah kita, maka kita pasti tidak akan bisa menjadi pengambil keputusan yang baik. Mari menjadi orang-orang yang bisa mengambil keputusan dengan baik, dengan cara supaya kita tidak mengambil keputusan di tengah kita dikuasai oleh masalah atau kejengkelan atau oleh amarah yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar, Bapak Ibu yang kekasih dan Tuhan? Jangan mengambil keputusan tanpa kita melibatkan Tuhan. Itu yang kedua. Bapak Ibu, Elimelek ketika dia mengambil keputusan, dia bukan hanya pertama kali karena dia mengambil keputusan dikuasai masalah, tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang lainnya, dia lari ke Moab. Sekarang yang kedua, Elimelek dia mengambil keputusan tidak berembuk dulu dengan Tuhan. Dia tidak berdoa dulu. Dia tidak berdiam diri. Dia tidak berdialog dengan Tuhan. Apa dia lakukan? Dia mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Terlibat di sana, memberikan instruksi secara jelas. Seperti kemarin ketika Ishak dia mau pergi, Tuhan berbicara kepada dia dan Ishak mendengarkan. Waktu Ishak mengambil keputusannya itu berdasarkan dari keterlibatan Tuhan itu di dalam hidup dia. Berbeda dengan Elimelek. Pada waktu dia mengambil keputusan, Elimelek tidak melibatkan Tuhan di sana. Keputusan kita adalah satu keputusan yang harusnya itu melibatkan Tuhan sepenuhnya. Jika Tuhan dilibatkan di sana di dalam keputusan itu, maka di sana ada instruksi yang jelas. Di sana ada kehendak Dia. Di sana juga ada kebenarannya. Di sana juga ada rencana Tuhan yang besar. Nah, tapi kalau kita mengambil keputusan tidak melibatkan Tuhan, ya di sana tidak ada kehendak Tuhan. Di sana tidak ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, yang ada adalah keburukan, kejahatan, hal yang najis atau hal yang dosa. Dan kemudian tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Waktu Yesus dia dipaku di atas kayu salib, dia bisa mengambil keputusan dengan keilahian dia. Mengambil keputusan untuk dia membebaskan diri dia dari salib itu, atau kemudian dia menurunkan malaikatnya untuk menyelamatkan dia, atau membunuh para orang-orang yang berusaha memprovokasi atau berusaha untuk mematikan dia, serdadu-serdadu dan orang-orang yang memfitnah dia. Dia bisa lakukan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memilih untuk menyerahkan setiap masalah dia, melibatkan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, aku menyerahkan masalah ini kepada Engkau. Tuhan, ampuni mereka semuanya. Nah, keputusan ini yang harusnya adalah satu keputusan yang melibatkan Tuhan di sana. Sehingga kebenarannya, sehingga tujuannya, sehingga kehendaknya, sehingga rencananya, itu menjadi bagian nyata di setiap keputusan-keputusan kita semuanya. Mazmur, pasal yang ke-32 ayat yang ke-8, Tuhan berkata, aku hendak mengajar, menunjukkan kepadamu jalan yang hendak kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu.
Jadi ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan mengajar kita di sana. Tuhan memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Tuhan memandu kepada kita semuanya. Tuhan memberi nasihat kepada kita semuanya. Dan matanya tertuju kepada kita. Jadi orang-orang yang bisa mengambil keputusan yang baik dan benar adalah orang-orang yang melibatkan Tuhan di dalamnya. Waktu Yesus melawan, waktu Yosua melawan kota Ai yang kecil, ya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dikerahkanlah tentara Israel. Apa yang terjadi? Yosua dan tentaranya dikalahkan oleh satu pasukan yang kotanya kecil sendiri. Setelah diselidiki, memang penyebabnya adalah karena kesalahan dari Akan. Tapi Bapak Ibu, selanjutnya ketika Yosua berperang, apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua tidak lagi mengerahkan tentara dia. Yosua tidak lagi menyepelekan tentara musuh, tetapi dia mulai mencari hadirat Tuhan. Yosua mulai melibatkan Tuhan. Ketika Yosua melibatkan Tuhan, maka Tuhan memberikan instruksi kepada Yosua. Yosua, kamu harus membagi pasukanmu itu menjadi 2 pasukan. Pasukan kirimkan untuk dia menyeberang di wilayah belakang tembok. Kemudian pasukan yang kedua itu berada di depan tembok atau pintu gerbang. Kemudian kamu pancing, kamu berjalan menyerang pasukan Ai. Begitu kamu mulai mendekat, kamu pura-pura lari, menjauh ketakutan, sehingga tentara Ai itu keluar dari benteng. Setelah tentara Ai itu keluar dari benteng, maka pasukanmu yang ada di belakang tembok itu masuk di benteng, hancurkan itu semuanya. Dan ketika Yosua mulai melibatkan Tuhan, Tuhan memberikan strategi perang yang jitu. Akhirnya kota Ai dapat ditaklukkan luar biasa. Bapak Ibu, libatkanlah Tuhan supaya kita semuanya bisa mendapatkan satu kemenangan. Kita bisa mendapatkan sebuah, bukan hanya kemenangan, tetapi mendapatkan berkat yang luar biasa, yang baik dari keputusan-keputusan yang meningkatkan level karakter kita, yang meningkatkan level kemutuan pikiran kita. Kita menjadi orang yang bisa menganalisa segala sesuatu dengan akurat, dengan autentik, luar biasa. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, di sana Yakobus menuliskan bagaimana kita harus melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi pengambil keputusan yang baik dan benar, maka libatkanlah Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, saya ingat bagaimana Pastor Rinto pernah berkhotbah bahwa gereja kita juga sedang mengalami adu domba dari orang-orang yang berusaha memprovokasi gereja kita pada waktu itu. Nah Bapak Ibu, waktu itu saya begitu sangat sedih dan marah luar biasa. Sebenarnya saya tahu siapa orang-orang yang memprovokasi, siapa orang-orang yang mengadu domba, siapa yang menjelekkan jemaat kita satu-satu, saya tahu. Tetapi Tuhan terus-menerus memberikan kepada saya semuanya. Ketika saya melibatkan dia menata hati saya, dia menata pikiran saya, dia menata emosi saya, dia menata karakter saya. Saya berkata, Tuhan, tolong terus-menerus engkau memegang emosiku, memegang karakterku, memegang pikiranku. Jangan sampai aku menjadi jahat. Jangan sampai kemudian aku menghancurkan pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dan ketika saya melibatkan Tuhan, saya memiliki kemenangan yang pertama. Saya menundukkan karakter saya menundukkan amarah saya menundukkan kebencian, saya sudah menundukkan segala sesuatu yang baik. Hari ini saya tahu orang itu, tapi saya memberkati dia, saya mendoakan dia, terus saya membawa dia di hadapan Tuhan. Kiranya dia dijamah oleh Tuhan, kiranya dimenangkan oleh Tuhan, kiranya dipertobatkan oleh Tuhan. Jangan sampai kemudian berlaku buruk di dalam kehidupan dia. Ketika dia berusaha untuk merusak pekerjaan Tuhan, ketika dia berusaha untuk merusak gereja Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan menata dan memenangkan hati amarah, kejengkelan kita, segala sesuatu yang tidak baik. Itu yang luar biasa. Pengambilan keputusan meningkatkan kualitas karakter kita, meningkatkan kebeningan pikiran kita, meningkatkan perilaku kita menjadi lebih baik. Itu yang kedua, yang terakhir. Ketika kita mengambil keputusan, ketika kita ingin menjadi pengambil keputusan yang baik dan benar. Yang ketiga adalah jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan orang-orang rohani dan bijak, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Elimelek dia hendak mengambil keputusan meninggalkan Efrata Bethlehem, Elimelek tidak melibatkan istrinya untuk dijadikan rembukan. Dia tidak melibatkan istrinya untuk kemudian menjadi satu teman untuk dia bicara. Elimelek
mengambil keputusan-keputusan sendirian. Semua keputusan-keputusannya Bapak Ibu yang tidak melibatkan orang bijaksana, orang yang rohani, orang yang mumpuni, orang yang baik, orang-orang yang benar-benar bisa memberikan dukungan untuk kita sebenarnya tidak terjebak di dalam kesalahan-kesalahan. Itu yang menyebabkan kita menjadi orang yang kehilangan hal-hal yang baik. Bapak Ibu, kalau seandainya kata Elimelek dia melibatkan Naomi, maka saya yakin dia tidak akan meninggalkan Efrata, Betlehem, dan dia tidak akan mengalami kerugian. Dia tidak mengalami kemiskinan, dan dia tidak akan mati, dan anaknya juga tidak akan mati. Nah, sebenarnya Naomi ini adalah seorang perempuan yang sangat baik, sangat rohani, sangat bijaksana. Tapi Elimelek tidak menempatkan itu semuanya. Bagaimana kita bisa melihat Naomi itu sebenarnya adalah orang yang sangat rohani, seorang yang bijaksana, seorang yang pintar? Bapak Ibu, ketika Ruth bersama-sama dengan Naomi, ada begitu banyak nasihat-nasihat yang sangat jitu. Ada begitu banyak nasihat-nasihat yang benar. Ada begitu banyak nasihat-nasihat yang Naomi berikan kepada Ruth, yang membuat akhirnya level kehidupan dari Ruth itu naik. Level masa depan dari Ruth itu benar-benar kemudian memiliki masa depan yang cerah luar biasa. Bahkan kemudian pembentukan karakter dari Ruth itu menjadi pribadi perempuan yang hebat luar biasa. Sampai menjadi pelindung. Nasihat dari Naomi itu membawa Ruth bertumbuh di dalam segala kapasitas yang hebat, yang luar biasa. Dari nasihat Ruth itu akhirnya, dari nasihat Naomi itu akhirnya Ruth menikah dengan Boaz. Dia adalah salah satu kakek moyang dari Daud. Dan itu juga jadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya Naomi itu adalah perempuan yang begitu hebat, yang dapat dijadikan rujukan, menjadi penasihat, menjadi teman yang diajak untuk berdialog, berdiskusi tentang pengambilan keputusan itu semuanya. Tetapi Elimelek tidak melibatkan teman yang baik, tidak melibatkan orang-orang yang rohani, tidak melibatkan orang-orang yang memiliki etikat yang baik. Akibatnya dia harus menanggung risiko keburukan. Di Alkitab diceritakan juga, ketika Salomo mati, dia digantikan oleh anaknya yang namanya Rehabiam. Bapak Ibu, datanglah kemudian salah satu orang yang disebut musuhnya dari Salomo pada waktu itu yang namanya Jerobeam. Jerobeam dia menjadi seorang pemimpin menguasai 10 suku Israel pada waktu itu. Datanglah Jerobeam kepada Rehabiam. Dia berkata, Rehabiam, aku bersama-sama dengan 10 suku Israel ini, aku datang dan akan mengabdi dan akan ikut dan akan membela kerajaanmu. Asalkan engkau memberikan keringanan kepadaku atas hukuman yang ditanggungkan oleh bapakmu kepada kami. Maka akhirnya Rehabiam dia pergi kepada para tua-tua yang mumpuni, memiliki hikmat, kebijaksanaan, kerohanian yang luar biasa. Diberikanlah nasihat dari orang-orang sepuh itu bahwa Rehabiam disuruh untuk mengampuni dan meringankan beban hukuman kepada Jerobeam. Tetapi apa yang terjadi? Rehabiam tidak mendengar. Akhirnya dia pergi kepada teman-teman yang masih muda. Ketika dia menceritakan tentang masalah Jerobeam kepada teman-temannya, dan dia minta pendapat, benak nasihat, apa yang terjadi? Teman-teman mudanya berkata demikian, kamu katakan kepada Jerobeam, jari kelingkingku masih lebih besar dibandingkan dengan jempol bapakku. Dan akibatnya, karena nasihat yang didengar itu, akhirnya pecahlah kerajaan Israel menjadi dua. Dipimpin satu oleh Rehabiam, keturunan dari Salomo, yang satu oleh Jerobeam. Dan akhirnya kita bisa melihat kerusakan terjadi di bangsa Israel. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Ketika Musa, dia menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Pada waktu dia padang gurun, dari mulai pagi dia sampai malam menghakimi, datanglah mertua dia yang namanya Yitro. Begitu dia melihat situasi itu, dia berkata, dipanggilnya Musa, Musa, tidak baik apa yang kamu lakukan. Itu menyusahkan kamu, itu menyulitkan kamu, itu membuat kamu capek, bukan hanya engkau, tapi bangsamu. Maka diberikanlah nasihat oleh Yitro kepada Musa. Dan Musa mengikuti nasihat itu sampai pelayanan berjalan dengan baik luar biasa. Nah Bapak Ibu, kita perlu menempatkan orang-orang yang rohani, yang memiliki karakter yang baik, yang memiliki tujuan yang jelas, yang ingin mengangkat, yang mengurai masalah, bukan memprovokasi, bukan memperkeruh masalah, bukan kemudian mengocok-ngocokin untuk kita berlaku buruk. Lihat, setiap masalah, lihat baik-baik, ingat, camkan baik-baik, semua masalah-masalah yang kita hadapi, terus kemudian kita minta pendapat sama orang lain. Kalau orang lain itu membuat nasihat-nasihat kepada kita semuanya, lebih buruk hati kita, lebih buruk pikiran kita, lebih buruk perilaku kita, lebih buruk praduga-praduga kita, jangan dengarkan nasihat itu. Tapi kalau kita meminta nasihat dan orang itu memberikan kepada kita semuanya, hati kita menjadi lebih tenang, pikiran kita menjadi lebih baik, perilaku kita menjadi lebih baik dan benar. Dengarkan nasihat itu, turuti nasihat itu,
lakukan nasihat itu, maka kita akan menikmati berkat yang luar biasa. Bapak Ibu, gembala sidang, pendeta Anda, itu merupakan seseorang yang telah diberikan Tuhan untuk juga memberikan nasihat-nasihat, masukan-masukan yang bagus di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada satu jemaat, mereka memiliki masalah di rumah tangga. Datanglah suaminya kepada saya, dia memiliki nasihat, dia memiliki masalah, kemudian minta advice, minta nasihat kepada saya. Saya kasih nasihat yang baik kepada ibu. Kamu jangan lakukan ini, kalau lakukan ini hasilnya begini. Kamu lakukan ini hasilnya gini. Saya kasih nasihat, kamu harus lakukan ini, lakukan ini. Tapi dia tidak terima. Nasihat itu bertentangan dengan amarah dia. Nasihat itu bertentangan dengan keinginan dia. Karena dia ingin melakukan sesuai dengan kejahatan yang sudah ada dalam pikiran dia. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia berkata kepada saya, dasar pendeta bodoh. Goblok luar biasa. Saya serahkan dia, Bapak Ibu. Waktu saya kasih nasihat yang baik, dia tidak dengar, tidak lakukan, tapi dia justru menghakimi saya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika dia tidak menuruti nasihat dia melakukan sesuai dengan kehendak hati dia, apa yang terjadi? Keluarganya menjadi bercerai dan pecah. Di sana muncul kemudian masalah-masalah, pertikaian, dan hal-hal yang tidak bagus di sana. Dengarkan gembalamu yang memberi nasihat yang baik. Dan bukan hanya dengarkan, lakukan itu semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya tidak pernah berpikir buruk kepada jemaat. Saya tidak berusaha untuk menghancurkan rumah tanggamu, bisnismu, atau kehidupanmu, atau anak-anakmu. Kalau saya kasih nasihat, dengarkan. Kalau itu tidak sesuai dengan hatimu, karena mungkin kau dikuasai oleh amarah, kebencian, kau harus renungkan baik-baik. Karena nasihat yang berikan gembalamu itu membawa engkau bertumbuh dalam kebenaran, kekudusan, perilaku yang baik, pikiran yang baik, hati yang baik. Maka libatkanlah pengambilan keputusan itu. Maka libatkanlah pengambilan keputusan itu dengan Tuhan Allah kita semuanya. Supaya yang baik itu datang dalam diri kita semuanya. Supaya berkualitas, supaya kapasitas iman kita, kapasitas rohani, karakter kita, kapasitas perkataan kita, kehidupan kita, masa depan kita menjadi luar biasa baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk bertumbuh menjadi pengambil keputusan yang baik, menjadi keputusan yang benar. Kami ingin terus-menerus tidak dikuasai oleh masalah saat kami mengambil keputusan. Kami ingin melibatkan Engkau dan kami ingin terus-menerus melibatkan orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang rohani, yang memiliki teladan hidup yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk para mitra kami, jemaat kami, sponsor kami, mereka yang sedang mengalami masalah-masalah ekonomi, bisnis mereka, perusahaan mereka. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati, Engkau pulihkan ekonomi mereka, pulihkan keuangan mereka, sehingga bisnis mereka mulai tampil lagi, bangkit lagi, sehingga Tuhan mereka bisa membangun masa depan mereka dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati keluarga kami, saudara-saudara kami yang ter-PHK, yang mereka tidak memiliki kehidupan oleh karena mereka tidak memiliki uang yang cukup. Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati. Tuhan memberkati para dokter, juga cleaning service dan suster yang menangani COVID-19 ini. Lindungi, jagai supaya mereka tidak terkena COVID-19 ini. Berkati juga Tuhan orang-orang yang terkena sakit COVID-19 atau sakit apapun Tuhan, Engkau jamah dalam keajaiban supaya mereka dipulihkan. Berkati pakar virus supaya mereka menemukan antivirus COVID-19 ini sehingga masalah COVID-19 ini bisa terurai. Berkati bangsa kami, negara kami, Tuhan makmurkan, sejahterakan. Berkati Presiden kami Jokowi, lindungi, jagai mereka. Tuhan berlindungi jajaran kementerian dan Presiden kami dengan hikmat-Mu untuk mengurai masalah-masalah yang terjadi di Indonesia ini menjadi masalah yang dapat membuat bangsa kami itu maju. Sehingga masalah krisis kesehatan, masalah krisis ekonomi bisa terurai dengan baik. Tuhan memberkati juga kota kami Cipanas, berkati ekonomi Cipanas, agrowisata, perhotelan, berkati juga niaga, berkati pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Tuhan Engkau memberkati bupati, memberkati camat, memberkati lurah desa, memberkati RW dan RT. Tuhan memberkati mereka semuanya. Memberkati kota kami Tuhan Cipanas menjadi kota yang tenang dan damai sejahtera. Memberkati gereja yang ada di Cipanas dan hamba-hamba Tuhan di sana, anak-anak Tuhan di sana, supaya dilawat oleh Tuhan sehingga ada kemajuan rohani Tuhan. Memberkati Tuhan kerinduan gereja kami. Kami rindu sebuah gedung, kami memiliki sebuah tanah. Tuhan Engkau campur tangan. Terima kasih. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyebabkan kita kudus di hadapan Dia oleh anugerah kasih karunia Dia. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya dengan segala berkat yang baik yang datang dari Tuhan Allah kita yang tak pernah bertukar bayangan. Tuhan terus-menerus menuntun hidup kita semuanya. Haleluya. Amin.